Om Swastiastu. Baiklah, hari ini kita akan bertemu kembali, yaitu pada materi yatnya yang disusun oleh Pradianto Wibowo, SPD AH. Pancayatnya. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian yatnya, menyebutkan dasar pelaksanaan yatnya, menyebutkan jenis yatnya, menjelaskan kualitas yatnya, yaitu satwika, rajasika, dan tamasika yatnya. 5. Menyebutkan syarat pelaksanaan yatnya. Kadangkala kamu sering bertanya-tanya, mengapa kita beryatnya? Sejak lahir, manusia sudah memiliki hutang dilandasi oleh Trirena, yaitu yang pertama Dewa Retna, hutang kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, Resi Rena, yaitu hutang kepada para resi, para pinandita yang telah melaksanakan yaitu ritual-ritual dari sejak kita lahir sampai kita dewasa, itu dilandasi oleh dasar-dasar yang mereka laksanakan. Yang ketiga, Pitra Rena, yaitu hutang terhadap sesama manusia. Tanpa manusia tidak bisa hidup sendiri. Artinya manusia adalah makhluk sosial, artinya saling membutuhkan. Pancayatnya atau 5 korban suci. Yang pertama, dewa yatnya, korban suci kepada para dewa dan seluruh manifestasinya. Yang kedua, resi yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas kepada para resi, pinandita. Pitra yatnya, korban suci jenis ini adalah bentuk rasa hormat dan terima kasih kita kepada para pitara atau leluhur karena telah berjasa ketika masih hidup dan melindungi kita. Manusia yatnya adalah pengorbanan untuk sesama manusia, terutama bagi mereka yang memerlukan bantuan. Yang kelima, butayatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih kepada makhluk bawahan atau para buta, termasuk para buta skala maupun niskala yang ada di sekitar kita. Mari kita simak jenis-jenis yatnya beserta dengan contoh gambar yang ada di bawah. Yang pertama adalah dewa yatnya. Kemudian yang kedua, resi yatnya. Itu. Yang ketiga, pitra yatnya. Itu ada gambar pembakaran jenazah pada saat pelaksanaan ngaben. Manusia yatnya, itu ilustrasi gambarnya seorang anak kecil yang sedang memberikan uang kepada pengemis atau bisa disebut dengan dana punya. Yang terakhir, butayatnya, itu korban suci yang kita haturkan, kita persembahkan kepada para buta atau makhluk bawahan. Bentuk pelaksanaan yatnya. Bentuk yatnya dapat digolongkan ke dalam 4 besar, yaitu widiyatnya, durayatnya, jenanayatnya, tapayatnya. Widiyatnya. Widiyatnya adalah bentuk yatnya yang diadakan dengan berlatar belakang pada kehidupan manusia yang mempunyai hutang-hutang atau renam. Renam itu ada 3, seperti yang dibahas pada sebelumnya, yaitu dewa renam, resi renam, dan pitra renam.
Durwayatnya. Durwayatnya adalah pengorbanan dalam bentuk materi yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan. Dalam keseharian, durwayatnya ini dikenal dengan kegiatan mendana punya. Jenanayatnya. Jenanayatnya adalah pengorbanan dalam bentuk kegiatan belajar dan pembelajaran di sekolah maupun pada saat kita melaksanakan pengajian, memperdalam ilmu keagamaan kita pada para penandita, resi, ya. Tapayatnya. Tapayatnya adalah pengorbanan atau yatnya yang tertinggi nilainya karena berwujud sebagai pengendalian diri masing-masing individu. Tapayatnya juga disebut sebagai kegiatan pendakian spiritual seseorang dalam upaya meningkatkan kualitas beragama. Sebagai salah satu contoh, yaitu pada saat kita mendekatkan diri dengan Sang Hyang Widi dengan cara bermeditasi. Tapa Brata, ya. Syarat-syarat pelaksanaan yatnya. Satwika. Agar pelaksanaan yatnya lebih efisien, maka syarat pelaksanaan yatnya perlu mendapatkan perhatian, yaitu sastra yatnya harus berdasarkan Weda, sradayatnya harus dengan keyakinan, carya keikhlasan menjadi dasar utama yatnya, daksina yaitu memberikan dana kepada pandita, 5. Mantra puja dan gita wajib ada pandita atau pinanita, 6. Nasmuta atau tidak untuk pamer, jangan sampai pelaksanaan yatnya hanya untuk menunjukkan kesuksesan dan kekayaan, dan yang ketujuh Anaspanam, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengundang untuk makan bersama. Kualitas dan tingkatan yatnya. Ada 3 kualitas yatnya menurut Bhagavad Gita 17 ayat 11, 12, dan 13 menyebutkan yatnya itu yakni Satwika yatnya, yaitu yatnya yang dilaksanakan sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Rajasika yatnya, yaitu yatnya yang dilakukan dengan penuh harapan akan hasil dan dilakukan untuk pamer saja. Yang ketiga, tamasika yatnya, yaitu yatnya yang dilakukan tanpa mengindahkan petunjuk-petunjuk sastranya, tanpa mantra, tanpa ada kidung suci, tanpa ada daksina, tanpa didasari oleh kepercayaan. Tingkatan yatnya berhubungan dengan tingkat kemampuan dari umat yang melaksanakan yatnya. Adapun tingkatan-tingkatan yang dimaksud yaitu kanasita yatnya dengan sarana yang sederhana atau minim. Madhyama yatnya dengan sarana menengah tapi disesuaikan dengan kemampuan sang yatna mana. Dan yang ketiga, utama yatnya yang dilakukan dengan sarana lengkap, besar, megah, dan cenderung mewah. Biasanya dilakukan oleh mereka yang mampu secara ekonomi, para raja atau pejabat. Demikian untuk materi pada kali ini. Sebelum kita mengakhiri materi ini, di sini saya selipkan sebuah sloka Veda Vakya yang berbunyi, setelah melakukan persembahan kepada para dewata, lalu kepada para resi dan leluhur yang telah suci, kepada para dewa, penjaga rumah dan juga kepada tamu, setelah itu barulah pemilik rumah boleh makan. Dengan demikian, ia terbebas dari dosa. Dalam kitab Manawa Dharma Sastra 3 ayat 117. Demikian untuk
materi kita. Sebelum mengakhirinya, terimalah salam Panganjali Paramasanti. Om Santi 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 Om.